Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi 2 mengenai hubungan internasional dan HAM, tapi Ibu hanya mengulang kembali, jadi untuk lebih lengkapnya bisa kalian buka di buku kalian masing-masing. Kompetensi 2 yaitu hubungan internasional dan HAM, rinciannya dari A sampai F. Yang pertama A, hubungan internasional itu materi kelas 11. Hak dan kewajiban sebagai warga negara, materi kelas 12. Pengakuan, penghormatan, dan penegak HAM, materi kelas 11. Pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila, materi kelas 11. Praktik perlindungan dan penegakan hukum, materi kelas 12. Dan yang terakhir, peran Indonesia dalam perdamaian dunia, materi kelas 11. Jadi yang kita bahas nanti seputar materi kelas 11 dan kelas 12. Yang pertama, pengertian hubungan internasional adalah hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak. Jadi penekanannya di situ yang berwarna merah, HI adalah hubungan antar negara. Antar itu kan menunjukkan kalau jumlahnya lebih dari 1 atau minimal 2. Dan suatu negara melakukan hubungan internasional untuk mencapai kepentingan dari masing-masing negara tersebut. Terus untuk faktornya, kalau kalian masih ingat, ada faktor internal dan eksternal. Kalau internal, adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya. Khawatir itu kan hanya bisa dirasakan oleh diri kita sendiri ya. Makanya masuknya ke dalam faktor internal. Kalau yang eksternal, di situ adanya hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri karena masih ada ekspor impor, terus mewujudkan komunikasi lintas bangsa dan mewujudkan tatanan dunia baru. Kemudian untuk politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas menentukan sikap, tidak memihak blok barat maupun blok timur, dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Yang kedua adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak warga negara adalah seperangkat kebebasan atau kekuasaan yang melekat dan ada dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai bagian dari sebuah negara. Jadi hak warga negara itu muncul karena kita adalah bagian dari suatu negara. Hak warga negara secara substansi lebih luas daripada HAM. Jadi tidak semua hak warga negara adalah HAM. Contohnya adalah hak dalam memilih presiden. Itu kan hanya bisa dimiliki oleh warga negara. Sedangkan untuk selain warga negara tidak mempunyai hak tersebut. Terus coba kita lihat kembali, di situ ada hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Di situ dari pasal 26 sampai pasal 34, coba kita urutkan. Pasal 26, hak atas kewarganegaraan. 27 ayat 1, hak atas persamaan dalam hukum dan pemerintahan. 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 27 ayat 3 tentang bela negara. 28 tentang kemerdekaan berserikat berkumpul. 29 tentang agama. 30 tentang pertahanan keamanan. 31 pendidikan. 32 kebudayaan. 33 perekonomian, 34 tentang kesejahteraan sosial. Dulu sudah pernah Ibu jelaskan, lebih gampang kalau kalian mengingat yang ini dulu, pasalnya dulu. Baru hak atas apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengakuan, penghormatan, dan penegak HAM. HAM, hak asasi manusia. Di situ undang-undangnya yang banyak angka 9-nya. 39 tahun 1999. HAM adalah seperangkat hak. Seperangkat itu menunjukkan kalau jumlahnya lebih dari 1. Seperangkat.
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerahnya. Nya di sini menggantikan Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi HAM itu seperangkat hak. Kita diberikan seperangkat hak itu karena anugerah dari Tuhan. Karena anugerah dari Tuhan, makanya wajib untuk dilindungi oleh negara, oleh hukum, dan oleh setiap orang. Terus kalau ciri-ciri HAM itu ada hakiki, ada sejak manusia itu lahir. Universal, itu kan artinya menyeluruh ya, sama semua untuk setiap manusia. Tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi. Jadi ada 4 ciri-ciri hak asasi manusia. Lebih lengkapnya penjelasannya bisa kalian buka di buku kelas 11. Terus proses penegakan HAM di Indonesia ada upaya preventif dan represif. Kalau preventif itu kan untuk mencegah. Nah, untuk mencegah ada beberapa yang bisa dilakukan. Ada penyuluhan. Penyuluhan itu seperti sosialisasi ya, yang diberikan pemerintah kepada warganya tentang kesadaran hukum. Terus pemimpin formal selalu menjalin hubungan dengan masyarakat untuk mencegah konflik yang bersifat vertikal. Konflik vertikal itu berarti masyarakat dengan pemerintahan, kayak gitu namanya vertikal. Kalau horizontal biasanya konflik sara, tentang suku, tentang agama, tentang ras, kayak gitu. Terus aparatur pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau semua sudah sesuai atau semua sudah dijalankan dengan baik, pastikan tidak akan melanggar hak asasi manusia orang lain. Terus kalau represif, jika sudah terjadi ternyata ada hukum yang mengaturnya, ada hukum material dan hukum formal. Hukum material isinya tentang perintah dan larangan, contohnya Undang-Undang HAM. Kalau hukum formal itu tentang cara menyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar hukum material. Misalnya seperti ini, di hukum material ada hak untuk hidup, atau kita tidak boleh melakukan pembunuhan, tidak boleh melakukan pencurian. Nah, jika terjadi pencurian, bagaimana untuk menyelesaikannya? Nah, cara untuk menyelesaikannya itu melalui hukum formal. Jadi yang mengatur tentang penyelesaiannya itu di hukum formal. Terus yang D, pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Ini contohnya ada banyak sebenarnya. Ibu contohkan di situ ada yang penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, ada penculikan aktivis, terus meninggalnya Munir, sampai tragedi Semanggi I. Ada banyak contoh lainnya, bisa kalian contohkan sendiri. Terus yang E, praktek perlindungan dan penegakan hukum. Ini kalau kalian masih ingat materi kelas 12, ada kepolisian. Kepolisian di situ melakukan penyelidikan, terus melakukan penangkapan, penahanan, mencari bukti, seperti itu. Kalau kejaksaan lebih utamanya adalah melakukan penuntutan. Kalau hakim itu memutuskan perkara. Jadi kalau ada perkara yang dihadapkan di persidangan, yang bertugas untuk memberikan putusan adalah hakim. Advokat itu memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan. Terus yang kelima, KPK. Kalau KPK di sini tentang korupsi, terus ada asas-asasnya, ada akuntabilitas, terus ada keterbukaan dan yang lainnya. Terus F, ini ada peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia secara umum, di situ pernah kalian dengar ya, pengiriman pasukan Garuda ke negara rawan konflik. Ternyata kita juga aktif untuk membantu perdamaian di luar negeri. Kalau dalam organisasi internasional ada di ASEAN, PBB, KTT Asia Afrika, dan GNB, Gerakan Non-Blok.
Kalau ASEAN didirikan 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok dan kita termasuk salah satu pemrakarsanya. Selain itu ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kalau PBB didirikannya 24 Oktober 1945. Kita pertama kali masuk yang di sini 28 September 1950. Terus keluar tahun 65, kemudian masuk lagi tahun 66. Kalau struktur organisasi PBB ada Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Kalau Dewan Keamanan ada 2, tetap dan tidak tetap. Saat ini kita masih termasuk anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB. Terus KTT Asia Afrika di situ didirikan dari tanggal 18 April sampai 24 April 1955 di Bandung. Kita termasuk salah satu pemrakarsanya juga. Selain itu ada Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Dikoordinasikan oleh Menlu Indonesia yaitu Ruslan Abdul Ghani. Jangan kebolak-balik ya antara yang Asia Afrika yang ini dengan yang tadi ASEAN. Yang keempat, GNB Gerakan Non-Blok didirikan tahun 1961 dengan anggota lebih dari 100 negara. Sampai di sini materinya sudah selesai. Ini hanya untuk mereview kembali materi-materi sebelumnya. Bisa kalian pelajari lagi, kalian buka-buka lagi materi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.